Kelas 10 IPA SMA Metodis 5 Medan. Hari ini kita belajar luas segi 4. Pertemuan berikutnya nanti kita belajar luas segi N beraturan. Nah, perhatikan segi 4 ABCD pada gambar berikut ini. Nah, kemudian diagonal DB kita tarik dan diagonal AC. Kedua diagonal ini berpotongan di titik, kita sebut titik P. Nah, sudut yang dibentuk oleh diagonal AC dan DP kita simbolkan alfa. Nah, kalau ini alfa, ini pasti 180 kurang alfa karena jumlah sudutnya ini harus 180 saling berpelurus. Nah, jadi kita fokus hari ini mencari luas segi 4 ABCD. Nah, jadi yang kamu perhatikan pada segi 4 ABCD ini ada dua buah segitiga. Nah, segitiga yang pertama adalah segitiga ADC, maksud saya dua buah segitiga besar ya. Segitiga yang kedua adalah segitiga ABC. Oke, paham ya? Baik. Nah, kemudian perhatikan dulu segitiga ADC. Kita cari dulu segitiga ADC ini. Luas segitiga ADC sama dengan, perhatikan ini, luas ini sama dengan luas segitiga kecil ini tambah luas segitiga yang ini lagi. Berarti luas segitiga APD tambah luas segitiga DPC. Nah, kamu ingat bahwa ketika diketahui sudut pada sebuah segitiga dan panjang sisi yang mengapit sudut tersebut diketahui, maka kamu boleh menggunakan rumus luas seperti setengah AB sin C. Itu di pertemuan sebelumnya. Jadi kenapa kita harus turunkan rumus luas segitiga ini? Supaya juga sekaligus mengingat tentang rumus luas segitiga yang menggunakan trigonometri. Nah, sekali lagi perhatikan APD. Sudut yang diapit oleh AB dan PD sudut alfa. Maka luas segitiga APD ini adalah setengah kali AP kali PD sin alfa. Begitu ya. Nah, jadi sisi yang kita libatkan di rumus luas itu adalah sisi yang mengapit sudut yang diketahui. Jadi sudut diketahui ini yang mengapit ini dan ini. Sehingga luas segitiga APD bisa kita tulis menjadi setengah kali AP kali PD sin alfa. Oke, sudah selesai untuk segitiga APD. Tambah luas segitiga DPC. Sama juga berarti setengah kali sudut yang diapitkan ini. Sisi yang mengapitnya CP dan DP. Berarti CP, ini CP kali DP sin 180 kurang alfa. Nah, kamu harus ingat, saya buat di sini kata ingat, di sudut-sudut berelasi sinus 180 kurang alfa sama dengan sinus alfa. Masih ingat ini ya, di kuadran kedua. Nah, jadi sehingga ini bisa kita rapikan menjadi setengah kali AP kali PD sin alfa tambah setengah CP kali DP sin alfa juga. Paham ya? Kita cari faktornya. Ini setengah ada. Kemudian PD atau DP ada. Kemudian sin alfa ada. Sisa di sini ada AP tambah CP. Oke, setengah kali DP sin alfa AP, perhatikan AP tambah CP atau AP tambah PC ini, AP tambah PC, PC kita sebut ini sama saja, AP tambah PC kan AC, berarti ini bisa kita ganti dengan AC.
Nah, kalau kita rapikan menjadi begini, ya. Setengah kali DP kali AC sin alfa. Oke, ini masih luas segitiga ADC. Sementaranya begini. Nah, kita sudah dapat luas segitiga ADC. Sekarang kita cari luas segitiga ABC dengan cara yang sama. Kan ini, kalau ini alfa, ini tentu alfa karena mereka bertolak belakang. Kalau ini 180 kurang alfa, ini juga 180 kurang alfa karena bertolak belakang. Kita cari luas segitiga ABC dengan cara yang sama, akan kamu peroleh nanti setengah kali BP kali AC sin alfa. Boleh kamu turunkan sendiri supaya kamu lebih menguasainya. Oke, nah jadi luas ini sudah kita dapat rumusnya yang ini, luas yang ini kita sudah dapat rumus yang ini. Fokus kita kan luas ABCD, sehingga luas segi 4 ABCD adalah luas segitiga ADC tambah luas segitiga ABC. Berarti luas ini tambah luas ini, kan luas ini tambah luas ini. Lalu kita tuliskan rumus luasnya setengah kali DP AC sin alfa tambah setengah kali BP AC sin alfa. Kita cari faktornya. Setengah, di sini ada AC sin alfa, di sini juga ada AC sin alfa. Kemudian tinggal DP, ini DP tambah BP. Sedangkan DP tambah BP, perhatikan DP tambah BP ini tambah ini adalah BD atau DB. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi setengah AC sin alfa kali BD. Atau boleh kita rapikan luas segi 4 ABCD adalah setengah kali AC kali BD sin alfa, itu untuk gambar yang ini. Jadi artinya apa? Luas segitiga, luas segi 4 ini adalah setengah kali panjang diagonalnya kalikan, baru kalikan lagi dengan sinus yang dibentuk oleh kedua diagonalnya, sinus alfa. Sama saja, kamu pun boleh menggunakan di sini 180 kurang alfa, tidak masalah. Sekali lagi, kalau kamu ketemu segi 4 seperti ini, segi 4 sembarang, diketahui sudut yang dibentuk oleh diagonal dari segi 4 ini sudutnya, maka luas segi 4 ini adalah setengah kali perkalian diagonalnya, kalikan lagi dengan sinus alfanya. Paham ya? Jadi tidak sulit memahaminya ketika huruf-huruf titik sudutnya ini pun diganti. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Tetapi ingat, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada hal-hal di mana nanti proses ini yang kita ikuti. Tidak melulu harus menggunakan rumus ini. Ya, jadi harus bijak ketika mengerjakan nanti persoalan-persoalan terkait dengan luas segi 4 ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui segi 4 ABCD seperti gambar. Ini segi 4-nya. Kemudian AD 26. Ini panjangnya 26 cm. AB 10 cm. Kemudian BD 24. Ini nanti 24. Oke, sebut aja 24 di sini. Oke. Kemudian BC 2 kali BD. BC 2 kali BD 2 kali 24 berarti 48 cm. Nah, kemudian sudut ABC 150, ini ABC. ABC 150. Kalau ini 90, ini 60. Karena totalnya ini 150 soal buat. Yang ditanya adalah luas segi 4 ABCD ini. Nah, ketika ada persoalan begini, ya tidak melulu kamu harus menggunakan rumus setengah kali perkalian diagonal kali sudut yang dibentuk oleh kedua diagonalnya. Masalahnya memang kalau kita bentuk pun diagonal AC, tidak
diketahui sudut yang dibentuk oleh diagonal AC dengan BD. Jadi barangkali kita boleh menggunakan rumus luas segitiga untuk menyelesaikan persoalan ABCD, di mana luas segitiga ABCD adalah luas segitiga yang ini DBC ditambah luas segitiga DBA. Oke, karena ini kan segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku. Kalau rumus luas segitiga ini, tentu setengah alas kali tinggi. Betul ya? Oke. Nah, kemudian rumus luas segitiga ini pun setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya tidak dikasih tahu, kita pakai rumus trigonometri untuk mencari alasnya. Perhatikan segitiga BDC, siku-siku di mana? Di D. Oke, segitiga yang ini ya. Maka sinus 60, ini kan sinus 60, sin demi depan per miring, depannya 60, depannya DC, miringnya 48. Sin 60 kan setengah akar 3. DC per 48. 48 kali setengah akar 3 kan 24 akar 3. Itulah panjang DC. Sudah dapat ini 24 akar 3. Sehingga luas segi 4 ABCD adalah luas segitiga ABD ini tambah luas segitiga BDC yang ini. Luas segitiga ABD adalah setengah kali alasnya 10, tingginya 24. Tambah setengah kali, kalau ini alasnya ini 24 akar 3, tingginya 24 juga. Oke, kita cari di sini setengah kali 24, setengah kali 24, begitu ya. Saya keluarkan setengah kali 24 dulu, tinggal di sini 10, tinggal di sini 24 akar 3. Setengah kali 24 berapa? 12 kali 10 tambah 24 akar 3. Atau 12 kali 10, 120. Kemudian 12 kali 24, 288 akar 3. Inilah luas segi 4 ABCD. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Hitunglah luas segi 4 yang panjang diagonalnya 15 cm dan 18 cm serta sudut yang dibentuk diagonal tersebut 75 derajat. Saya tidak usah gambar persoalan ini sebenarnya, karena tinggal kamu pahami misalnya ini segi 4-nya, bahwa panjang diagonalnya 15 dan 18, ini misalnya 15, ini 18. Kemudian sudut yang dibentuk 75, ini 75 derajat. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini langsung aja kita tulis luas segi 4 tersebut adalah setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua kali sinus alfanya. Ini pun boleh kita singkatkan rumus yang kita temukan tadi. Berarti setengah kali diagonal pertama 15, diagonal kedua 18, sinus 75 derajat. 75 derajat memang bukan sudut istimewa, meskipun boleh dipecahkan memang ketika kita sudah belajar nanti di kelas 11. Kita pecahkan 75 menjadi 30 tambah 45. Tetapi karena kita belum belajar di situ, kita coba kali ini menggunakan kalkulator saja untuk sudut-sudut yang bukan istimewa. Oke. Nah, kalau kamu punya kalkulator seperti ini saya ambil dari Google, kalkulator trigonometri, nanti boleh kamu lihat. Jadi kalau misalnya sinus 30, klik aja di sini sinus, kemudian 30. Nah, kemudian sama dengan, ini kan sinus 30, boleh tutup kurung, boleh tidak, langsung sama dengan aja. Sinus 30 kan memang setengah. Tetapi kalau sinus 60 kan tidak seperti yang lazim kita pelajari. Kalau sinus 30 setengah akar 3, nanti di sini dia akan menggunakan bilangan irasional dalam bentuk desimal yang angka di belakang koma sangat panjang sekali. Misalnya sinus 60. Sinus 60 ini sinus 60 ya, sama dengan,
Oke, ini yang 0,8660 dan selanjutnya yang kita sebut dengan setengah akar 3. Tetapi nanti kalau kamu ketemu sinus 60, ya kamu pakai setengah akar 3. Jangan pakai yang ini. Kan repot nanti mengalihkannya karena kita upayakan tidak menggunakan kalkulator sebenarnya ketika mengerjakan persoalan-persoalannya. Nah, jadi kalau ada persoalan kita begini setengah kali 15 kali 18 begitu ya. Boleh sih kamu langsung kalkulator 15 kali 18 9 kali 15 lain ya. Setengah kali 18 kan 9 kali 15 misalnya begini. 9 kali 15 kemudian kali 15 ini kan, kemudian langsung aja kali, kan yang diminta sin 75, langsung gunakan sin ini. Oke, ini ada lebihnya, ulangi dulu, 9 kali 15 kali sinus 75. Oke, ini aja menulisnya, ini hasilnya. Oke, 130,40 pembulatannya. Jadi 130,40 dalam pembulatannya. Oke, tapi nanti kita upayakan sudut-sudut yang digunakan dalam persoalan adalah sudut-sudut yang menggunakan sudut-sudut istimewa. Oke, tapi kamu boleh juga sih belajar untuk menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri supaya kamu makin paham bahwa sebenarnya ya persoalan kita juga bisa digunakan dengan alat lainnya ketika mencari hasilnya ya. Nah, kelas 10 IPA saya pikir sudah cukup, hanya 2 contoh soal pun untuk luas segi 4 sembarang kamu sudah paham, dan kemudian kamu hanya perlu mempelajarinya lagi, memahaminya lagi dengan mengerjakan soal-soal. Ada 5 soal yang akan saya berikan supaya kamu mengerjakannya dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.